Perkenalkan, nama saya Siti Alawiyah dengan NPM 2451097. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya analisis dan saya tulis yang berjudul Menentukan Usia Perkawinan yang Lebih Seimbang di Indonesia. Dan artikel ini hanya berfokus pada perbandingan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan direvisi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana fenomena pernikahan anak di Indonesia yang telah lama menjadi isu krusial dengan dampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan hak-hak anak untuk mendorong reformasi hukum yang signifikan. Sebelumnya, Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia perkawinan yang berbeda, yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Serta adanya dispensasi perkawinan yang kerap disalahgunakan untuk memicu kritik tajam dan berbagai pihak anak karena dianggap diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Kemudian analisis ini menunjukkan bahwa revisi pasal 7 yang menyamakan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan merupakan langkah progresif yang didasari oleh nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, kesadaran akan realitas sosial mengenai dampak pernikahan dini, serta konsistensi dengan berbagai instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Internasional Konvensi Anak, di mana perubahan undang-undang perkawinan ini adalah fondasi penting untuk mengurangi prevalensi pernikahan anak. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi kebijakan edukasi masyarakat dan pengawasan yang ketat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu perkawinan. Perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Islam juga bermakna sebagai ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul, dilaksanakan atas dasar keikhlasan kepada Allah. Menikah juga mempunyai tujuan untuk mengembangkan keturunan dalam suatu ikatan yang sah baik di mata hukum maupun di mata agama agar tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan dalam Quran surah An-Nur ayat 32, dan nikahkanlah orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama yang mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. Al-Maraghi menafsirkan sebagaimana dikutip oleh Mustafa kalimat wasahilin, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah menjalankan hak-hak suami istri seperti berbadan sehat, mempunyai harta, dan lain-lain. Dalam wasahilin itu juga, seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi pernikahan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual bagi calon laki-laki maupun calon perempuan. Nah, perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menandai pergeseran paradigma yang fundamental dalam menentukan usia perkawinan di Indonesia. Sebelum perubahan pasal 7 ayat 1, Undang-Undang Perkawinan ini menetapkan batas usia perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun dan untuk perempuan yaitu 16 tahun. Ketentuan itu juga sebagai banyak dikritik mengandung elemen diskriminasi gender yang jelas, menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rentan terhadap pernikahan anak. Perspektif teori kesetaraan gender secara tegas menolak perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin, khususnya dalam hak-hak tanggung jawab fundamental seperti perkawinan. Adanya perbedaan batas usia ini juga tidak sejalan dengan konvensi hak anak
yang mendefinisikan sebagai individu di bawah umur 18 tahun, yang mana Indonesia telah meratifikasinya. Dan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia perkawinan disamakan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 19 untuk perempuan, merupakan pencapaian signifikan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan. Penyamarataan usia ini mencerminkan pengakuan bahwa laki-laki maupun perempuan membutuhkan kematangan fisik, psikologis, dan kesiapan mental untuk membangun rumah tangga yang stabil dan sehat. Perubahan ini juga lebih selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta semangat konstitusi, khususnya pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menjamin hak anak atas tumbuh, kembang, dan berlindung dari kekerasan serta diskriminasi. Putusan MK juga menegaskan bahwa ketentuan sebelumnya bertentangan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi anak. Dengan demikian, legitimasi yuridis perubahan ini sangat kuat dan tidak diganggu-gugat. Kemudian kesimpulannya di sini, perubahan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan adalah langkah progresif yang sangat penting dalam upaya menciptakan usia perkawinan yang lebih seimbang di Indonesia. Dengan menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah secara signifikan memperkuat perlindungan anak, mewujudkan kesetaraan gender dan sejalan dengan gender internasional. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi undang-undang ini sangat bergantung pada penyusunan peraturan pelaksanaan yang kuat, edukasi dan sosialisasi masif, penguatan peran dan pemerintah daerah dan masyarakat.